Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cuma Bisa Ngoding. Di video kali ini saya akan melanjut video sebelumnya di mana telah kita selesaikan modul-modul yang ada di Web Programming 3, dan di video ini akan saya perjelas dan selesaikan semua tugas-tugas yang ada di modul Web Programming 3 ini, dari mulai pertemuan 1 sampai dengan selesai ya di projectnya. Oke, langsung aja teman-teman bisa buka dulu modulnya dari pertemuan 1. Nah, di modul pertemuan 1 itu ada materi dapat di-download pada link berikut. Nah, kita download dulu pustaka booking yang ada di modul pertemuan 1 ini. Itu adalah folder di mana aplikasi pustaka booking itu udah jadi. Nah, di sini saya sudah mendownload. Terus kita coba ekstrak. Nah, nanti saya akan jelaskan dulu. Sebelumnya kita udah saya udah bikin folder di htdocs, yaitu Purpose, dan udah ada framework koordinatornya. Nah, di sini saya akan ekstrak dulu pustaka booking yang udah kita download di materi pertemuan satunya. Nah, di sini saya akan mencoba kopikan isi yang ada di dalam foldernya ke dalam htdoc project yang udah kita siapkan di video pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa mengkopikan secara tidak seluruhnya atau tidak semua, hanya file-file yang penting-pentingnya aja. Nah, sedikit mengulang, folder yang kita download ini adalah folder project pustaka booking yang udah jadi, yang merupakan folder coordinator atau framework coordinator yang sama persis yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa file yang udah saya copy. Folder asset, yang di folder asset, lalu di controllernya kita satu-satu, dan boleh controllernya kita semua kopikan dulu. Nah, setelah dikopikan, terus folder library, nggak ada, folder modul. Nah, folder modul kita kopikan lagi. Jadi harus satu-satu ya, kopinya jangan sekaligus satu folder kita copy, nanti konfigurasinya berubah. Jadi kita copy satu-satu per folder. Kita mulai copy dulu di sini, terus paste di folder htdocs Purpose. Terus view-nya, nah ini kita kopikan semua kecuali folder error, nggak perlu dikopikan. Ada folder template, terus dari folder buku sampai yang atas folder admin. Ini folder view ya, folder tampilan buat nanti menampilkan semua project HTML-nya. Lalu di config kita cek dulu. Di root-nya kita coba cek dulu ada perubahan atau tidak. Nah, di root-nya sendiri itu ada default controllernya itu autentikasi di folder atau file root. Berarti kita kopikan saja, atau nggak usah di copy, kita buka file root kita dan kita rubah. Nah, ini ada file controller autentikasi.
Nah, coba kita buka dulu di pertemuan keempat ini. Ini hasil dari pertemuan ini adalah membuat halaman transaksi booking. Nanti semuanya akan muncul. Mungkin ada beberapa yang masih error dan tidak bisa tampil, yang harus saya rapikan lagi di video selanjutnya. Yang terpenting ini dulu, kita kopikan semua file-file yang udah kita download ke folder htdocs Apperpus project kita. Nah, ini file root, kita ikutin aja dengan file root yang udah kita download tadi. Lalu kita coba tes. Semua udah saya copy. Teman-teman bisa buka atau jalankan dulu Apache-nya dan panggil melalui localhost. Nah, ini dia. Ini masih banyak error, nanti kita perbaiki biar nggak error. Nah, ini nggak ada season. Nah, kemungkinan besar di file autentikasi ini harus kita membuat public construct untuk memanggil perintah dari framework coordinatornya. Itu suatu fungsi pemanggilan season. Nah, di sini kita buat dulu codingan parent construct-nya. Kita hapus di sini. Lalu di bawah parent construct ini atau fungsi construct, kita panggil season yang ada di framework coordinatornya dengan caranya kayak gini nih. Codingannya this. Nah, this load helper di sini itu form, URL, dan season. Nah, teman-teman jangan sampai salah ya untuk mengetikkan codingannya untuk memanggil fungsi yang ada di framework coordinatornya. Nah, di sini ada fungsi helper. Terus saya ketikkan lagi fungsi library. Kita memanggil season dan ini masih error. Coba saya cek dulu di project saya yang lain. Nah, seperti ini contohnya nih. Harus menggunakan array ternyata kalau untuk memanggil semua fungsi yang ada di seisi library. Sekali lagi jangan sampai salah ya mengetikkan functionnya. Coba saya refresh. Nah, ini dia udah berhasil masuk di tampilan halaman loginnya di aplikasi Apperpus atau project yang kita pelajari di modul web programming 3 ini. Selanjutnya akan saya rapikan dulu. Ternyata ini harus menggunakan array kalau untuk memanggil semua fungsi ya. Tadi saya lupa array-nya nggak saya masukkan atau nggak saya tulis. Nah, berarti ini fungsi validation-nya tadi nggak ada. Terus udah saya perbaiki. Lanjut, coba saya tes dulu nih. Nah, di sini masih error. Oh, ternyata ada beberapa konfigurasi di rootnya itu harus kita rubah menggunakan atau menghapus indeks. Karena kalau tidak menggunakan index.php dia tidak akan terpanggil nih formnya nih. Oke, kita perbaiki dulu ya. Kira-kira. Tapi sampai di sini kita sudah berhasil merunning atau menjalankan project
aplikasi perpustakaan yang ada di modul web programming 3 ini. Saya cek dulu config-nya. Mungkin di video selanjutnya akan saya selesaikan dari mulai halaman login sampai dengan masuk ke dashboard dan ada form registrasi. Teman-teman bisa menyamakan dulu database-nya. Saya cek dulu di sini dia. Di base URL-nya coba saya kasih index.php ya. Bakal kepanggil nggak nih form registrasinya atau form membernya nih. Di sini saya masih ngutak-ngatik dulu nih bagaimana caranya menghilangkan index.php menggunakan htaccess ya. Masih belum ketemu. Nah, mungkin gini ya, saya coba kopikan htaccess yang udah saya buat di project lain. Kita kopikan ke sini dan paste di folder app purpose. Kita coba berhasil nggak nih ya kira-kira. Nah ini dia htaccess yang ada di project saya yang lain. Jangan semuanya, saya kopikan dulu aja di sini. Terus saya paste di file htaccess app purpose-nya. Teman-teman bisa lihat juga di Google nanti bagaimana caranya. Saya juga agak lupa nih karena jarang banget dibuka kalau htaccess. Biasanya udah otomatis kalau misalkan kita memindahkan project kita ke hosting. Di situ ada tools untuk membuat htaccess. Nah, kita coba deh ini. Oke. Kita delete yang lamanya. Kita rename. Sip. Oke. Kita hapus aja itu. Hapus. Sampai sini aja. Oke, lanjut. Nah, kalau masih error, teman-teman bisa cross-check lagi. Kita sambil googling dulu bagaimana caranya membuat sebuah htaccess yang benar untuk menghilangkan indeks titik PHP-nya. Coba ya, saya cari dulu index.php. Oke. Default file htaccess coordinator. Nah, di sini dia. Kita kopikan aja nih ke sini, yang ada di sini. Sambil baca ya, baca-baca gitu kan, biar lebih paham sih, ngerti gitu. Nah, sekarang udah bisa nih. Coba kita registrasi nih. Tapi sepertinya masih error, dia link URL-nya tidak balik lagi ke localhost, malah mengaliaskan IP-nya jadi kurung buka 1.2 ya. Sampai di sini kita udah berhasil menampilkan project perpustakaan
yang telah kita download dari modul pertemuan ke-1 masih ada error. Nanti saya akan perbaiki dulu. Jangan kemana-mana, jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya di modul pertemuan web programming 3.